terkait persiapan tatap muka di Surakarta. Kita sempat lihat beritanya Pak Nur Salam sudah Hmm, akan diberlakukan apa namanya untuk sekolah tatap muka, tapi ya, melihat kondisinya ya Pak Nur ya mulai chaos ya lagi, betul. naik Iya. lagi, katanya ditunda lagi nih Pak Nur. Mungkin bisa dibagikan ceritanya Pak Nur seperti apa persiapannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi pada wabarakatuh. Pak Sumanto yang saya hormati dari TVMO dan peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan di walaupun di webinar ya dengan secara online, tetapi insya Allah ini bagaimana bisa membuat cakrawala kita di dalam yang terutama dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu saya hormati, kegiatan di Kota Solo, terutama di Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Surakarta, tentunya kami tidak lepas dari aturan yang ada di Kota Surakarta, termasuk dari MDMC tadi. Memang sejak awal di Satuan Pendidikan, Pak Wali Kota itu menyarankan untuk bulan Juli besok supaya sekolah dipersilahkan untuk pembelajaran tatap muka. Maka dengan kesiapan seperti itu, maka semua sekolah satuan pendidikan sudah mempersiapkan, termasuk sekolah di Muhammadiyah, terutama di sekolah kami di SD Muhammadiyah dan Khusus Kota Surakarta, mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari kita bentuk komandan satgas COVID di satuan pendidikan itu sudah ada dan sebagainya. Nah, di satuan pendidikan terutama kita menyiapkan secara fisik maupun non fisik. Dan secara fisik saya kira banyak berbagai instansi yang sudah membantu, tidak hanya di SDPK, di sekolah yang lain termasuk di negeri, bahwa di negeri itu bantuan tempat cuci tangan dari pemerintah sudah dapat, termasuk sekolah swasta juga dapat. Artinya secara fisik insya Allah semua sekolah sudah mempersiapkan, walaupun mungkin belum sempurna, tapi sudah mulai disiapkan. Itu. Kemudian secara non fisik, nah ini yang tanda kutip setiap satuan pendidikan akan berbeda-beda menyiapkan yang termasuk dalam kondisi non fisik. Maka di sekolah kami di SD Muhammadiyah PK Kota Barat kita mencoba secara non fisik, salah satunya kita persiapkan kesiapan. Satu, kesiapan siswa. Kedua, kesiapan orang tua. Ketiga, kesiapan guru dan sekolah di dalam nanti menghadapi PTM yang akan datang. Maka ketika ketiganya sudah siap, lah itu yang nanti harapannya pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik. Maka salah satu yang kita siapkan sejak awal, kita sudah mempersiapkan yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur, terkait dengan nanti pembelajaran tatap muka. Isinya apa? Ya, isinya SOP itu berkaitan dari anak dari rumah menuju sekolah, ketika di sekolah sampai anak dari sekolah dijemput, dari dijemput sampai di rumah, itu semua coba kita buat SOP-nya. Harapannya bahwa kondisi yang luar biasa seperti ini bisa dilalui dengan ya minimal mengikuti standar yang sudah kami berikan. Kondisi di Surakarta, di Solo terutama, di awal kita diminta untuk melakukan simulasi PTM. Maka di berbagai sekolah, semua sekolah telah melaksanakan simulasi untuk pembelajaran tatap muka. Termasuk di tempat kami, di SD Muhammadiyah PK ini juga sudah melaksanakan. Kita mau kelas 6, kemudian kelas 5 kita buat 50%, bahkan dari dinas juga datang. Kemudian kelas 4, kelas 3 ke bawah simulasi itu sudah kita lakukan. Nah, simulasi itu tujuan utamanya adalah bagaimana anak-anak besok ketika masuk ke sekolah itu dengan perilaku yang baru itu bisa dilakukan dengan tadi simulasi tadi. Bagaimana ketika datang harus cuci tangan, bagaimana datang biasanya salaman dengan gurunya mungkin berbeda salamannya itu kan, dan cukup
isyarat dan sebagainya, kemudian harus memakai masker dan sebagainya. Maka itu sudah kita atur. Maka di simulasi itu fokusnya bukan pada pembelajaran, tetapi bagaimana pembiasaan selama nanti di sekolah itu anak-anak bisa melakukannya dengan baik, terutama itu. Usaha yang kami lakukan tadi sudah kita mencoba sekuat tenaga, kita usahakan baik secara fisik maupun non fisik. Maka salah satu yang menjadi bagian yang kalah pentingnya adalah bagaimana peran orang tua. Maka tadi ketika anak-anak kesiapan, maka orang tua juga harus siap. Artinya siap itu bahwa orang tua secara tidak langsung sangat berpengaruh di dalam nanti membolehkan masuk tidak itu tergantung orang tua. Jadi ketika sekolah di zona hijau, pemerintah mengatakan silahkan ya, kita oke, teman-teman guru sudah divaksin semua dan sudah siap melaksanakan PTM, tetapi kalau dari sisi orang tua mengatakan itu tidak boleh, ya tidak apa-apa. Berarti ya tidak kita paksa untuk anak masuk ke sekolah. Maka salah satu menjadi syarat dari ketika nanti pengajuan ke PTM, bagaimana surat pernyataan orang tua untuk mengajukan itu. Jadi orang tua sudah ada surat pernyataan bahwa membolehkan anak putra-putrinya untuk PTM melakukan kegiatan di sekolah. Itu secara garis besarnya, Mbak, berkaitan dengan kesiapan kami di sekolah. Insya Allah sudah sekuat tenaga kita siapkan. Ya kalau ada sedikit kekurangan bisa kita tambah bersama.